Shalom Permata, salam dalam kasih Kristus tetap menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini, dalam menyongsong PA Permata kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan yang Dia anugerahkan kepada kita. Sebagai bukti cinta kasih Tuhan yang kita respon untuk dapat mengimani setiap perkataan dan perintah yang boleh kita ambil maknanya untuk menjadi dasar kekuatan kita hidup. Saudaraku yang terkasih, sebelum kami sampaikan renungan menyongsong PA Permata GBKP di minggu ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan atas segala kuasa dan kebaikannya. Kita diizinkan untuk hidup dalam kebenaran itu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami sangat bersuka cita karena Engkau membimbing kami, menuntun kami, agar kami anak-anak-Mu tetap setia dan memperoleh hidup seperti yang Tuhan persiapkan bagi kami anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, Roh Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bermohon, berharap, dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema Pehaga Zaitun. Shalom, salam damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang kita terima dalam kehidupan kita, untuk menyemangati jiwa raga kita melakukan satu perkara yang baik yang tetap kita jalankan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memiliki satu keinginan tekad dalam kehidupan kita, pasti salah satunya adalah kita mau umur panjang. Untuk mendapatkan umur yang panjang bukan berarti karena dunia memberikan fasilitas yang wah bagi kehidupan kita. Tapi salah satu arahan firman Tuhan bagi kita adalah bagaimana umur yang panjang itu dan janji berkat Tuhan itu boleh kita terima. Salah satunya bagaimana kita memperlakukan orang lain. Orang lain itu siapa? Salah satunya adalah orang-orang tua kita yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi, yang harus kita perhatikan, dan yang harus kita bahagiakan hidupnya. Bahan PA Permata GBKP di minggu ini yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Salah satu yang kita lihat di sini adalah kenapa mesti ini sebagai perintah yang harus dijalankan orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satunya tujuan Paulus agar kehidupan orang percaya itu memiliki kekhususan dibandingkan dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Apa yang terjadi di kalangan kehidupan jemaat pada kesempatan ini, Paulus melihat bagaimana bahwa tidak ada bedanya kehidupan orang percaya dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Salah satunya adalah memperlakukan orang-orang yang lebih tua di dalam hidup mereka. Jadi tujuan Paulus memberikan nasihat ini, orang Kristen harus menunjukkan tampil beda, harus menunjukkan identitas diri sebagai orang percaya yang membuat mereka berbeda dengan orang lain dari sikap dan perbuatan kehidupan. Salah satunya yang ditekankan Paulus di sini adalah bahwa harus bisa menghargai orang tua, orang yang lebih tua dari mereka. Mengapa ini penting? Karena di dalam kebudayaan orang Yahudi bahwa mengajarkan orang untuk menghargai orang tua adalah salah satu jalan untuk mendapatkan pelajaran dari orang tua sebelum dia pergi meninggalkan anak-anaknya. Jadi orang tua diposisikan di sini adalah
sebagai pengajar yang utama dan yang pertama yang akan mengajarkan para anak-anaknya sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Jadi Paulus katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Karena itu adalah perintah, dan pengajaran Yahudi sangat kental dengan pengajaran itu. Kehadiran orang tua itu sangat besar sekali manfaatnya bagi anak-anaknya. Memberikan pendidikan rohani, membangun spiritualitas yang baik, mengajarkan pendidikan karakter, etika, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab orang tua. Sehingga anak-anak harus tahu fungsi mereka sebagai anak untuk menghormati dan mentaati segala pengajaran orang tua mereka. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, seorang anak ataupun anak-anak Tuhan haruslah menghormati ayah dan ibunya, karena ini adalah perintah penting yang disampaikan kepada anak-anak. Karena orang tua adalah wakil daripada Tuhan di dunia ini untuk memberikan pengajaran yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi anak-anak harus taat dan melakukan semua perintah ini, agar janji berkat dari Tuhan mereka bisa menerimanya. Semua janji-janji Tuhan ini jika mereka patuhi di ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah janji penyertaan Tuhan. Siapa yang tidak mau bahagia? Pasti semua orang mau bahagia. Siapa yang tidak mau umur panjang? Tapi semua orang pasti mau. Ketika umur panjang dan bahagia hidup adalah satu anugerah Tuhan yang kita terima. Salah satu untuk memperoleh itu, menghargai orang tua kita dan mentaati perintah mereka. Jadi di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, Empehaga Zaitun, di tengah-tengah gereja GBKP ada satu kategorial yang memberikan wadah kepada orang-orang tua kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas, yaitu Zaitun. Mereka memiliki beban-beban yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang masih sehat, ada yang masih kuat, ada yang sudah ada sakit penyakitnya. Tapi mereka akan kuat dan bahagia ketika mereka merasa dihargai hidupnya. Siapakah yang menghargai mereka? Salah satunya adalah anak cucunya, termasuk Permata GBKP sebagai kategorial pemuda dan pemudi gereja yang memiliki banyak kontribusi bagi perkembangan pelayanan dan menempatkan diri kamu bagi keluarga dan di dalam lingkungan gereja ataupun masyarakat. Inilah yang diharapkan oleh Paulus yang dijalankan oleh jemaat Efesus, agar jemaat Efesus memiliki satu spiritualitas yang baik dalam penghargaan kepada orang-orang tua dan menghargai dan menghormati orang tua dan taat kepada perintah orang tua tersebut. Sehingga di dalam PA Permata kita GBKP di minggu ini, bagaimana Paulus memberikan satu dorongan agar damai sejahtera dan kebahagiaan menjadi milik kita, Permata GBKP juga harus dituntut untuk dapat menghargai orang-orang tua kita, termasuk para zaitun kita. Apa yang bisa kita lakukan di dalam memperhatikan dan menghargai mereka? Salah satunya ini menyongsong HUT Zaitun GBKP yang ke-10, yaitu jatuh pada tanggal 15 April 2025. Tentunya, apa yang bisa kamu lakukan agar orang tua kita zaitun merasa mereka dihargai dan diingat? Ayo Permata GBKP, tentukan aksi yang boleh kamu lakukan. Selain ketika kamu menyapa, selain kamu menyayangi mereka, apa aksi kamu dalam rangka HUT Zaitun GBKP ke-10 tanggal 15 April ini? Selanjutnya, Permata GBKP juga memiliki satu tugas dan tanggung jawab agar orang-orang tua kita termasuk zaitun, mereka bangga memiliki cucu ataupun anak-anak yang mereka wariskan dalam kehidupan mereka. Jadi Permata yang terkasih di dalam Tuhan,
agar senantiasa melalui renungan firman ini diingatkan kepada Permata GBKP agar tetap menghargai zaitun di tengah-tengah runggun kita, menghargai keberadaan mereka dalam segala kekurangan yang mereka miliki, agar kita support para zaitun kita sebagai kategorial di tengah-tengah gereja kita. Di dalam menyongsong HUT zaitun ini, metode aksi yang bisa dilakukan, perkunjungan ku PPOS Sukamakmur merayakan HUT zaitun ras Rumbunta skala-skala. Walaupun kita tidak berkunjung ke PPOS karena jarak yang begitu jauh, tapi mungkin di runggun kita boleh kamu lakukan perayaan HUT zaitun agar mereka bahagia dan senang dalam sentuhan kasih, dan perbuatan kecil akan membuat hati dan kebanggaan mereka hidup sebagai zaitun GBKP. Kiranya aksi ini boleh diwujudkan dan dinyatakan sebagai bentuk kepedulian kepada orang tua kita. Lakukan aksi ini, jangan menunda-nunda, tapi tunjukkan kepedulian kamu kepada orang tua kita. Kiranya firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, setiap orang yang menjalankan akan diberkati dan terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan lawatanmu bagi kami Tuhan. Permata GBKP dalam segala keberadaan mereka. Mari Bapa di sorga, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang tetap bisa menopang kehidupan Permata GBKP agar bisa melakukan satu perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati studi mereka, berkati kuliah mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan yang indah seperti Tuhan sudah merancang bagi Permata GBKP. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin.